Cek cek. Oke, 1 2 3. Oke teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di video saya. Apa nih, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mempercepat ini ya, laptop kita ya, komputer kita ya. Windows 10 sebenarnya basically sama antara Windows 10, Windows 7, Windows apa aja. Basically caranya sama ya. Ini kita akan membersihkan sampah-sampah yang terdalam, artinya sampah-sampah yang menumpuk di laptop kita, di komputer kita. Jadi sebenarnya waktu kita mengoperasikan komputer kita, Windows kita, sebenarnya ada banyak sampah-sampah yang menumpuk ya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Itu di dalamnya menumpuk sampah-sampah bekas running aplikasi, bekas download, bekas macam-macam, itu semuanya menumpuk di situ kan. Nah, yang nggak kita sadari adalah tempatnya di mana kita, tempatnya sampahnya itu di mana gitu kan. Secara umum tempatnya ada di recycle bin gitu kan. Secara simple. Nah, ini yang pertama kita harus clearing ini ya, file empty recycle bin ya. Jadi mengosongkan dulu, ini yang pertama, ini harus kosong ini. Kalau di sini masih ada, berarti kan masih ada file-filenya, walaupun terhapus tapi masih nongkrong di C ya. Jadi dia sampahnya masih ada sebenarnya, tapi cuman masih, tapi nggak nampak di Windows Explorer, nampaknya di recycle bin. Jadi ini pertama harus dihapus ini, recycle binnya harus kosong dulu. Permanen artinya delete permanen ya. Kalau di sini masih delete tapi belum permanen ya, masih bisa di restore ya. Berarti filenya masih nongkrong di hard disk kita. Oke, setelah recycle bin clear ya, sebenarnya di sini ada file-file, ada folder di mana tempat file temporary berada, yaitu temporary berada itu yang sebenarnya nggak nampak ya, harus kita cari dengan tombol run ya. Run itu ALTR ya. Coba kita cek ALTR ya. Bukan tombol Windows plus R ya. Kita nanti munculin run ya, toolbar run Windows sama R. Nah, munculnya seperti itu ya. Ulangi lagi ya. Jadi teman-teman pencet apa nih, logo Windows ya, logo Windows yang ada di kiri bawah. Logo Windows tuh di sini, kalau di sini ada nggak sih? Keyboard. Keyboard on screen. Biar mudah. Nah, ini ada logo Windows tambah R. Nah, jadi munculnya nanti run kayak gitu. Pakai ini ya biar mudah ya. Nah, kita ulang lagi nih. Jadi teman-teman pencet logo Windows tambah R. Nah, jadi muncul run gini ya. Nah, kita nyari folder temp. Temp itu isinya adalah file-file temporary ya, temporary yang udah kepake ya. Sebenarnya temporary mau dihapus gitu kan. Cuman masih di situ dulu, dia nunggu kita hapus itu. Enggak juga sih. Emang dia bekas-bekas menjalankan ini ya, menjalankan operasi kita ya, kayak semacam program apa, nanti setelah kita selesai mengerjakan itu ada sampahnya ya, dia ngumpul di situ ya. Nah, cari folder temp. Temp isinya adalah file-file temporary ya. Jadi di sini nih dia muncul di, taruh bawah nih. Biar di depan aja di sini. Nggak mau depan ya, harus di belakang ya. Nah, munculnya di sini kan. Ini namanya tombol temporary ya. Kok tombol temporary? Ini folder temporary. Temp ini berisi file-file sampah yang nggak kepake. Nah, kita harus hapus semuanya di sini ya. Cara menghapusnya adalah hapus semuanya ya, pakai Ctrl Ctrl plus A. Nah, dia ke ini semua kan, ke mana? Ke blok semua istilahnya ya, apa namanya, ke blok ya. Jadi Ctrl plus A ya, Ctrl plus A. Nah, biar dia udah ke ini semua ya, ke seleksi semua. Nah, terus setelah itu ini dihapus, pencet del. Nah, dia menghapus nih. Yang masih kepake ini kan, masih kepake oleh program, ini skip aja biar masih ada gitu kan.
yang jadi ada beberapa file yang nggak bisa dihapus karena masih dipakai gitu kan. Oke, Adobe tuh masih pakai tuh. Terus setelah ini selesai, kita ke control run lagi ya. Tombol Windows plus run lagi. Ada namanya folder ini ya, nyari folder temporary selanjutnya ada persen ya, pakai persen. Terus temp. Jadi pencet persen ini. Terus temp persen lagi. Kelihatan ya, shift sama angka 5 jadi persen ya. Shift sama angka 5 ya, yang belum tahu ya. Shift sama angka 5. Shift sama angka 5 jadi persen ya. Oke, kita klik OK. Kita nyari tombol nyari folder ini lagi. Folder sampah yang selanjutnya. Ini terus lagi ya, di Ctrl A lagi. Ctrl A untuk seleksi semua. Ini udah seleksi semua lah. Ctrl A seleksi semua, terus di delete, hapus semua. Sampai bersih ya. Dia lama atau enggaknya tergantung laptop kita, Windows kita, lemot apa enggak. Ini kan ada menunjukkan filenya masih kepake gitu kan. Oh enggak juga nih. Ini continue aja nih, continue. Nanti kalau ada tulisan file masih kepake, di skip aja, kasihan nanti kan masih dipakai sama program lain untuk beroperasi gitu. Tunggu ya, agak banyak soalnya kan lama sekali nggak dibersihin. Jadi saat kita download, saat kita ngenet, saat kita mengetik, saat kita apapun itu aktivitasnya pasti menimbulkan sampah di sini ya. Jadi harus dibersihkan sampahnya. Dari mana, Bu? Itu ada tulisan apa nih? Masih dipakai sama operatif lain. Untuk operasi ini masih dipakai ya. Di skip aja yang masih pakai nih. Ini nggak bisa jalan program kita kan. Ini rata-rata yang masih kepake ini apa namanya? Adobe ya, Adobe Illustrator ya. Lama dikit, 99%. Kenapa berhenti nih? Oke, dia berhenti. Kita coba lagi ya. Berhenti ini. Run lagi. Persen. Mungkin dia nggak kuat ya. Karena laptopnya terlalu lemot. Oke. Masih ada ini ya, yang ini yang nggak bisa dihapus ya. Terus langkah selanjutnya setelah sampah itu dihapus adalah, oh iya ya, ada yang namanya folder FrapTab ya. Apa FrapTag? Apa nih? Tak cek dulu ya. Run. Kita menuju folder FrapTab ya. Nah, apa sih sebenarnya? Frevet. Nah, Frevet ya. Lupa. Frevet ya. Frevet bukan sih? Kita cek ya. Aku lupa ingat soalnya. Oh, nggak nemu ya. Apa ya foldernya ya? Tunggu. Itu ada file yang nama untuk sampah ya. Folder lain yang Frevet TCH ya pakai. Tulisannya jadi jangan salah ya, nanti ketemu Frevet TCH. Oke, kayak ini kalau ada tulisan kayak ini dia meminta izin sama admin ya, harus minta izin sama. Wow, ini juga ini bekas downloadan ya. Kayaknya ini dari Bagas nih, Corel nih.
bekas downloadan apa bukan ya? Oh bukan, ini dapat file dari ini nih, kopi-kopian itu dari sini nih. Sama caranya, ini instalasi, ini kayaknya bekas instalan semua ya. Sama, ini juga file-file sampah harus dihapus, Ctrl A, terus di delete. Ingat ya, untuk menyeleksi semua harus pakai Ctrl A ya, terus di delete. Ini cepet nih, dikit soalnya. Yang ini kenapa masih dipakai ya? Skip aja kalau kasihan nanti gak kepake. Ya kenapa ya kira-kira ini dia, ini yang tadi nih nggak bisa komplit ya. Close aja ya, nggak bisa. Oh cancel ya kayak ya modelnya. Soalnya dia berhenti kalau pas 99 ini. Tak close nggak bisa ya. Ya kita nanti selesai nanti lah. Habis ini kita ke nyari bekas-bekas file download ya. Kita ke ini Windows Explorer ya. Klik kanan aja biar cepet ya. Windows File Explorer ya. Terus ke C ke Windows ya. Kita nanti akan mencari file-file bekas downloadan ya. C terus mana ya, software distribution. C software MNOPGRS RRSO. Pakai sambil ngopi enak ya, software distribution. Nah ini nih, double klik terus ke download. Nah download ini bekas-bekas file download kita nih. Ini hapus saja semua nih. Seleksi semua ya, Ctrl A aja ya, Ctrl A. Ini seleksi semua terus di delete. Ctrl A delete. Bisa nggak delete sini? Oh, nggak bisa nih. Mungkin kepake kali ya. Delete. Nah ini bisa nih. Dia kenapa 99% ini masih bisa nih ternyata ya. Terus setelah ini nih ya, ini bekas-bekas downloadan ya, file-file sampah bekas downloadan. Terus apa lagi nih? Oh ya, habis kan ini habis dihapus pasti di recycle bin muncul lagi ya, file bekas tadi ya. Cek dulu nih. Oh ini banyak sekali kan, habis dari hapus tadi kan. Terus empty recycle ya. Empty ya, dikosongkan ya di sini ya, biar benar-benar delete permanen ya. Terus sebenarnya kita perlu ini ya, perlu software ini continue. Pakai soalnya. Ini masih misteri yang ke atas nih. Nanti ini kita ulang lagi ya di temp ya. Di temp lagi kayaknya masih 99%, berarti kan masih ada 1% nggak kehapus. Kita coba lah. Jadi tenang, tunggu aja, ini agak lama kayaknya karena menghapus banyak sekali file. Oh ya sebenarnya habis ini kita butuh semacam program aplikasi pembersih ya, CCleaner semacam kayak itu ya. Aku punya nggak ya CCleaner ya? Kalau nggak punya nanti tak download dulu ya. Jadi nanti aku ini dulu dah, aku apa namanya, pause dulu videonya, tak cari CCleanernya. Ada nggak di laptopku masternya? Kalau ada tak install sekalian. Oke ya, selesai nih penghapusan, jadi udah lumayan bersih. Nanti kayaknya udah mulai cepet. Nanti di restart dulu setelah ini ya. Setelah itu kita mau nyari file masternya CCleaner ya. Kita punya CCleanernya, kita install CCleaner. Jadi kita ini dulu. Daripada nyarinya nanti kan agak lama nih, tak pause dulu ya videonya. Oke ya. Setelah itu kita akan membersihkannya dengan CCleaner ya. CCleaner itu ya pembersih ya. Kita jalanin dulu CCleanernya, kita tunggu sebentar ya. Agak lamban. Kalau belum punya bisa download terus install CCleaner ya. Bisa yang portable, bisa yang aplikasi biasa nggak apa-apa.
lamban ya. Apakah ini bisa jalan? Cek cleanernya. Cek cek cek. Oke, jadi kita udah mulai nih ya, selesai cleaner ya. Udah ada nih selesai cleaner nih. Klik 2 kali tahu, terus nanti muncul seperti ini. Nah, ini kalau pertama kali baru pakai ini healthy check ya. Sudah nih. Cek yang kesehatan dulu. Karena baru pertama kali pakai nih selesai cleaner ya. Sebelumnya kan belum ada, baru install nih. Kita cek kesehatannya dulu ya. Di sini ada ini ya, prosesor kita, RAM kita berapa, make it better. Oleh ini aja dah, ini abaikan dulu ya. Ini kita ke custom cleaner yang bawah ini, terus kita analyze. Cek analyze dulu ya, biar menganalisa dulu mana-mana yang nggak bagus. Terus ini yang ternyata ada sampah-sampah ya yang perlu dihapus. Habis itu run cleaner ya, run cleaner ya, continue. Nah, bersihin sampahnya, terus habis itu kita ke udah selesai dulu ya. Agak lamban ini laptopnya. Agak lamban ya, pertama kali pakai. Lama juga ya. Pokoknya tunggu sampai selesai kayak gini ya. Ini dulu pause dulu lah rekamannya biar nggak terlalu lama videonya kan. Udah berapa menit dia tuh? 18 menit ya. Sampai 20 menit gak sih? Wah, ini agak lama nih. Jadi lama dan enggaknya tuh tergantung ini ya. Tergantung laptop kita, tergantung PC kita ya. Ini sebenarnya udah bagus nih segini nih. Core i3, RAM 4 GB. Ada grafik 3000. Tapi emang ini ya, mungkin udah terlalu tua atau gimana, terlalu banyak sampahnya, jadi lama dia bersihnya ya. Tak pause dulu lah ini biar nggak videonya kelamaan nih. Pause recordnya saya pakai OBS ya. OBS ini recorder gratis dan ya settingannya sebenarnya komplit sih, tapi untuk yang nggak terbiasa gitu kan agak jelimet juga. Ini belum selesai ya, baru 59 ya. Kita pause dulu lah biar nggak terlalu lama ya. Oke ya. Jadi dia membersihkan sampah-sampah bekas kita ini ya, bekas kita browsing internet, bekas kita download. Ini udah selesai ya, masih ada dikit thumbnail, biarin aja itu dikit ah. Habis itu kita ke registrinya. Registry itu apa ya? Registry itu ya semacam urat-urat lah, urat-urat pembangun Windowsnya. Jadi kalau ada itu ada kerangkanya di situ nanti kan. Kita scan dulu, ada isu nggak nih? Oh ada. Ini banyak sekali. Jadi biasanya ada di sini adalah registry yang masih ada tapi nggak terpakai loh. Ini bekas-bekas uninstall program, bekas-bekas program yang di uninstall gitu, tapi
masih ada registry di situ dan nggak terpakai. Jadi dia tuh menu-menuin registry dan menjadi sampah ya. Ini kerekam belum sih? Oh masih, udah kerekam ya. Takutnya ini aku nggak kerekam, aku ngobrol kayak gini kan. Biar selesai dulu. Oh baru 18% nih. Lumayan banyak nih, nggak pernah dibersihin laptopnya ini. Laptop saya ini, laptop dari kantor nih kayaknya. Oke ya, sekarang udah selesai, kita fix selected issues di issues ya. Fix selected issues ya di kanan bawah nih. Do you want back? No, nggak usah aja sih, nggak perlu backup, nggak apa-apa. Fix all selected issue ya. Isu oh ini banyak, 3566 kesalahan. Nggak usah di ini aja, bakalan ini deh. Ya udah ini semua ya. Atau kita sebenarnya bisa loh seperti membuat otomatis ya. Jadi nanti misalkan dia udah mencapai berapa, sampahnya udah mencapai berapa gitu, dia nanti akan membersihkan sendiri ini. Ini settingannya di option. Bentar ya. Ini kita masuk ke option dulu. Option paling bawah ya, option ya. Option smart cleaning gitu. Ini beritahu saya ketika ada sampah lebih dari setengah giga, 0,1 giga. 500 ini aja deh, 500 saja. Bisa nggak sih? Oh paling minim 0,1 ya, 0,1 giga. 1 giga kalau ini aja ya, segini aja. From then. Oh ini jika ada sampah 0,1 giga nanti di apaan gitu. Langkah kita mau ngapain itu? Open from to clean ya. Automatic clean aja ya. Ini automatic clean. Automatic clean with notification aja atau tanpa notifikasi nah. Enable automatic browsing cleaning. Oh ini nanti akan membersihkan browser ya. Select action from ini automatic cleaning aja ya, tanpa notifikasi aja. Soalnya aku kalau pakai laptop ini nggak ada yang begitu penting, soalnya nggak begitu penting browsingnya juga, passwordnya juga. Kalau Chrome tuh kasih notifikasi aja ya. Chrome agak sedikit penting, kalau lainnya itu jarang tak pakai ya. Oke, settingannya kayak gini. Terus setelah ini apalagi langkah selanjutnya ya, kita cek di recycle bin masih ada sampahnya nggak. Oh udah nggak ada kan, sudah di fix semua ya. Terus ini kita mau defrag harddisk nih ya. Langkah yang tutup dulu, kita ke file explorer ya, klik kanan file explorer. Terus langkah selanjutnya adalah defrag harddisk apa ya, defrag harddisk saja. Oke, setelah ini kita ke file explorer tadi kan, kita ke C klik kanan ya. C tak close dulu dah, bikin bingung nanti. Klik kanan properties, terus kita ke tools, kita optimisasi ya. Optimisasi apa nih, analyze juga boleh, langsung optimize juga boleh, analyze juga ya. Kita menganalisa dulu sampai selesai. Ini kan tadi kita udah banyak menghapus sampah, menghapus macam-macam gitu kan. Jadi perlu ditata lagi drive-nya itu kan, ada semacam tempat yang kosong terus terlewati kayak gitu kan. Kita optimisasi dulu. Ada semacam tempat yang kosong terlewati, jadi nanti itu memperlambat ini proses ya. Dan defrag dulu nih.
Oke, biar video nggak lama-lama tak ini ya, tak pause dulu ya. Lama nih defragnya nih. Jadi gini ya, kalian nanti teman-teman nanti ini semuanya di sini nanti di apain ya, di analyze ini kan. Habis misalnya selesai C ya, terus ini analyze terus optimize. Analyze terus optimize ya. Sampai ke C dan EF nih ya. Jadi semua drip kamu di sini di analyze terus di optimize semua ya. Setelah itu selesai, itu kan menata kembali di situ kan. Setelah selesai itu, terus kita nanti ke Windows Explorer lagi, buka lagi ya, di close yang tadi ya. Terus kita klik kanan lagi, properties, terus kita disk clean up. Jadi disk clean up disk clean up itu kita disk clean up semua ya. Clean up system file dulu aja. Kira-kira semua yang perlu di clean up yang mana gitu kan. Di clean up semua temporary file. Ini menghapus semua file-file yang ini ya. File-file sampahnya ya. Sampai selesai ya. Terus langkah selanjutnya misalkan udah digini, udah lewati langkah-langkah seperti tapi masih lemot. Mungkin masalahnya bukan berada di Windows gitu, bukan berada di softwarenya, bukan berada di sistem operatingnya, bukan berada di Windowsnya, tapi di hardwarenya. Hardwarenya itu apa? Misalkan RAM-nya terlalu kecil, atau mungkin RAM-nya terlalu kecil, bukan terlalu kecil ya, mungkin udah besar tapi perlu yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi langkah selanjutnya misalkan ini masih lemot laptopnya, jadi kita perlu upgrade RAM gitu kan. Upgrade RAM atau mungkin harddisknya. Yang pertama harddisknya dulu lah. Harddisknya itu kita ganti dengan SSD ya. SSD itu apa? SSD itu ya semacam harddisk tapi dia lebih baru kan. SSD itu perkembangan terbaru dari harddisk ya. Coba tak cari SSD ya. Jadi kecepatannya dia lebih cepat dari harddisk. Berapa kali saya kurang paham, mungkin beda-beda ya. Kita cek dulu SSD ya. Harga SSD mungkin ya bervariasi tergantung mereknya ya. Ada yang kelas murah, kelas agak mahal, kelas mahal itu SSD. Terus kalau harddisk seperti ini ya. Belum connect ternyata. SSD harddisk ya, kita lihat perbedaan bentuknya. Gambarnya aja ya, harganya nanti variasi lah. SSD itu seperti ini, SanDisk ya. Portnya ini ya sama seperti harddisk itu ya, harddisk, cuman kan dia yang terbarunya mungkin dari ini ya beda ya, lebih dia nggak memakai piringan. Kalau harddisk kan dia pakai piringan nih. Itu pakai piringan besi seperti ini nih dalamnya nih. Nah dia mungkin udah pakai IC ya, IC atau apa ya. Ini harddisknya dalamnya kayak gini, ada piringannya. Kalau SD udah kayak gini, udah kecil. Ini SSD seperti ini kan. Kalau harddisk ya seperti ini, pakai piringan kayak gitu. Kayak gini pakai piringan nih harddisk nih. Perbedaannya di situ. SSD ini lebih cepat ya. Entah berapa kali ya. Itu nanti bahas di ini aja ya, video yang lainnya ya. Ya biar nggak terlalu lama. Pokoknya misalkan masih ada lemot-lemot, ganti SSD-nya ya. Tapi tetap nanti setelah SSD lama-kelamaan juga ada sampah numpuk, juga lemot lagi ya. Tapi
Setelah nanti ada sampah numpuk, ya lakukan proses seperti yang ini tadi ya, dari proses pertama sampai proses terakhir ya. Oke ya, gitu aja videonya, dan terima kasih telah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.